Haleluya. Sekarang kira-kira pukul 3.13, saya mau mencoba membagikan ayat, karena dalam video saya yang lalu pada hari Minggu menjelaskan tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu ada beberapa orang mencoba menanya seperti apa menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk ini saya baca firman Tuhan bagi kita seperti ini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran, saya akan berangkat dari pernyataan Yesus bahwa dilahirkan dari roh itu mirip-mirip seperti angin. Saya tidak bisa menerangkan seperti apa jelasnya, tapi hal yang mendekati boleh saya terangkan. Roh Kudus adalah roh. Dia bukan benda, ya, tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat. Nah, kata roh dalam bahasa Ibrani pun dan bahasa Yunani itu menerangkan angin, ya, nafas, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah angin dan nafas Allah. Ya. Kalau tadi Yesus menerangkan kepada Nikodemus bahwa dilahirkan dari air dan roh itu adalah seperti angin. Angin itu kita lihat efek, tetapi itu tidak bisa kita raba, ya, dengan panca indera, tapi bisa kita rasakan. Dia tidak bisa dilihat, ya. Nah, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Yesus menerangkan kepada Nikodemus bahwa roh itu seperti angin, bahwa angin itu bisa bertiup dan mempunyai kekuatan, mempunyai potensi lah. Jadi karena Roh Kudus ini, ya, bahasa biasanya disebut seperti gaib begitu, tidak nyata dan tidak kelihatan dengan panca indera,
Maka tidak mudah untuk menjelaskannya sesuatu yang tidak tampak. Ya. Hampir mirip seperti bagaimana kita menjelaskan listrik. Listrik itu bisa kita manfaatkan atau faedah yang kita miliki setiap hari, baik di rumah kita masing-masing. Tapi bagaimana kita mencoba menjelaskan listrik? Bagaimana kita mencoba menerangkan secara kasat mata listrik? Tetapi dia punya kekuatan, dia punya kuasa, dia punya potensi yang luar biasa. Nah, seperti itu kira-kira Roh Kudus itu mempengaruhi kehidupan setiap orang. Dia mempunyai faedah setiap hari. Yesus berkata bahwa saya memberikan kepadamu seorang penolong yang bisa menerangkan kepadamu, menjadi pengajar bagi kita. Ya. Nah, kita tahu bahwa listrik itu ada dan kuat sekali. Kita tahu bahwa kita memerlukannya dan memperoleh manfaatnya. Tapi mencoba menjelaskan bagaimana listrik dan apa listrik secara kasat mata dengan indera, kita tidak akan bisa. Itu sulit sekali. Nah, demikian juga tentang Roh Kudus ini. Ya. Jadi menurut saya kita imani, kita percayai, kita yakini, dan kita berbicara, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya. Karena Tuhan telah menempatkan ada Roh-Nya dalam hidup kita. Sehingga karena Dia menempatkan Roh-Nya dalam hidup kita, maka itulah menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Roh. Berkomunikasi dengan Tuhan sebagai Roh. Dan Yesus sendiri berkata, ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, bahwa dunia tidak bisa menerimanya. Nah, kenapa mereka tidak bisa menerimanya? Karena tidak ada perangkat yang bisa menerimanya, kecuali orang yang dilahirkan dari Roh. Maka di dalamnya ada Roh. Roh yang lahir itu punya frekuensi yang sama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa menafikan bahwa di udara ini ada tetap gelombang-gelombang radio, ada sinyal-sinyal yang tetap bertebaran di dalam udara ini, mengudara. Tetapi karena kita tidak punya perangkat, ya, tidak punya alat untuk menangkapnya, maka kita tidak mendengarnya. Tapi dikala kita menghidupkan radio, kita masukkan ke dalam frekuensi channel yang sama, maka kita menerimanya. Ya, seperti itulah Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Dia ditempatkan dalam hidup kita, karena Allah adalah Roh, maka perangkat Roh yang ada dalam hidup kita itulah yang kita membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan disitulah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang bisa saya berikan sedikit penjelasan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehingga penjelasan yang sedikit ini mungkin bisa memberi pemahaman bagi kita, dan kiranya Roh Kuduslah yang menerangkan bagi kita melebihi apa yang dapat saya jelaskan. Tetap semangat,
tetap setia melayani Tuhan, dan nama Tuhanlah dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu 20 Februari 2021. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku